Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama memulainya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami, untuk kami bisa bersama-sama merenungkan sebagian firman-Mu. Doa kami, biarlah sementara kami belajar tentang kebenaran-Mu, Roh Kudus menolong kami, untuk kami bisa paham dan mengerti apa yang Tuhan mau ajar kepada kami, serta tolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi Tuhan segala pujian, bagi Tuhan segala kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20 merupakan satu ayat yang sangat familiar bagi kita semua. Dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentu kita semua tahu ayat tersebut, bukan? Ketika dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan kemudian ada satu bagian lagi dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kedua bagian itu kita ringkas, maka akan menghasilkan satu kata yang namanya memuridkan atau pengajar. Nah, mari kita paham bahwa ini adalah tujuan besar dalam kekristenan. Kalau kemudian kita menjadi orang percaya, tujuan itu tidak hanya berhenti pada satu titik supaya kita menjadi murid semata. Melainkan kita harus bergerak dan berproses sampai kemudian setiap kita boleh menjadi seorang pengajar bagi orang lain. Pertanyaannya adalah begini. Apakah semua orang bisa menjadi pengajar atau memuridkan orang lain? Sangat bisa. Nah, izinkan saya untuk mengatakan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Menjadi pengajar atau memuridkan orang lain adalah panggilan setiap orang percaya. Sadari bahwa setiap kita dipanggil untuk memuridkan dan menjadi pengajar bagi orang lain. Kita tidak dipanggil hanya untuk menjadi murid, apalagi hanya sekedar menjadi penggemar. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah begini, apa sebenarnya yang Alkitab maksud dengan menjadi pengajar? Apakah ketika saya sedang berkhotbah, maka itu artinya saya disebut sebagai pengajar? Nah, dalam bahasa Yunani, kata pengajar itu memakai kata didaskalos. Pengertian yang pertama adalah begini, master atau mastering. Nah, ini berarti Alkitab sebenarnya sedang berupaya untuk mengkomunikasikan kepada kita bahwa untuk kita bisa menjadi pengajar atau memuridkan orang lain, maka kita harus begini, terbiasa melatih diri kita menguasai setiap nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran, lalu beranjak kepada keputusan untuk kita menghidupi nilai atau prinsip-prinsip kebenaran tersebut. Kebenaran yang biasa kita hidupi itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita merespon, dan cara kita bersikap. Karena itu sadarilah bahwa lewat proses kehidupan sesungguhnya kita sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang pengajar bagi orang lain. Kita perlu untuk menjadi orang yang master dalam setiap prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebenaran yang Tuhan berikan lewat Alkitab. Nah, kata pengajar bukan hanya menunjuk pada seorang yang kemudian dikatakan mastering the subject of the truth. Bukan hanya orang yang kemudian hanya menguasai nilai-nilai kebenaran. Tetapi pengertian yang kedua, ternyata kata pengajar itu memiliki pengertian instruktur. Nah, kalau kemudian kita berbicara soal instruktur, maka apa yang ada dalam benak kita? Contoh saja, misalkan instruktur senam. Saya percaya kita semua paham bahwa seorang instruktur adalah orang yang bukan hanya mahir atau bukan hanya orang yang pandai untuk memberikan instruksi atau memerintahkan atau mengarahkan atau membicarakan sesuatu.
Tetapi instruktur adalah orang yang kemudian juga pandai, mahir, pintar mengerjakan apa yang sementara dia katakan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengar baik. Hanya karena kita pintar berbicara kepada orang lain, itu tidak bisa membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang berkualitas. Orang yang pandai berkhotbah, orang yang menguasai berbagai macam teologi, orang yang pandai mengutip ayat belum tentu bisa disebut sebagai pengajar menurut Alkitab. Sampai kita terbukti sebagai pribadi yang juga mahir dan jago atau pintar dalam melakukan kebenaran yang kita kuasai. Karena begini Bapak Ibu Saudara, setahu saya tidak ada seorang instruktur yang hanya pandai untuk memberikan instruksi, sedangkan dirinya sendiri tidak bisa melakukan apa yang sementara dia ajarkan kepada orang lain. So, instruktur adalah orang yang pandai berbicara, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga orang yang pandai dan mahir untuk melakukan apa yang dia bicarakan. Nah, lalu apakah kita bisa menjadi pengajar? Bisa. Maksudnya apa? Maksudnya kita menjadi instruktur bagi orang lain. Apakah kita bisa menjadi pengajar? Bisa. Maksudnya apa? Antara perkataan dan tindakan kita itu berjalan seiring sejalan. Berjalan bersamaan. Jadi jelas maksud dan tujuan Tuhan ke depan bagi setiap kita adalah supaya kita menjadi instruktur bagi kehidupan orang lain. Ketika kita ngomong benar, maka kelakuan kita juga benar. Ketika kita mengajarkan hal-hal yang benar, namun pada saat yang bersamaan hidup kita juga valid didapati hidup yang benar. Nah, dari sini sekarang kemudian kita menjadi paham mengapa kemudian Tuhan Yesus dikatakan sebagai guru yang baik. Karena Tuhan Yesus tidak hanya pandai dalam berbicara, tetapi dia juga pandai dan mahir dalam hal melakukan apa yang sementara dia ajarkan. Makanya kalau kemudian kita perhatikan, kita simak pola pemuridan Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia memberikan pengajaran, lalu dia mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Sementara dia mengajarkan, maka pada saat yang bersamaan dia melakukan apa yang dia ajarkan. Artinya begini, Tuhan Yesus membicarakan apa yang dia hidupi dan menghidupi apa yang ia bicarakan. Saya berharap ini kemudian menolong kita untuk membuat kita semakin paham bahwa kita dipanggil untuk menjadi pengajar bagi orang lain. Kita dipanggil untuk memuridkan orang lain. Nah, akan tetapi untuk kita bisa menjadi pengajar bagi orang lain, tidak ada pilihan. Kita harus memulainya dengan tahap menjadi murid. Bukan hanya sekedar murid, tetapi murid yang semakin hari semakin bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Semakin hari kita semakin bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertumbuh menjadi murid yang dewasa, maka pada momen itu kita akan mampu atau layak disebut sebagai pengajar. Mustahil kita bisa mengajar dan memuridkan orang lain kalau kita sendiri tidak pernah menjadi seorang murid. Artinya kita bukan hanya mastering dalam pengetahuan akan nilai-nilai kebenaran, tetapi pada saat yang sama kita juga mastering dalam hal mengerjakan tindakan benar. Lalu pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya kita bisa bertumbuh menjadi murid yang dewasa? 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus mencoba mengatakan kepada kita bahwa dasar yang paling baik dalam kehidupan kekristenan itu adalah Yesus Kristus. Nah, siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Berarti Paulus mencoba memberitahukan kepada kita bahwa firman Allah itu adalah dasar yang valid, dasar yang terbaik. Firman Allah itu adalah dasar yang kokoh bagi kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Dengan kata lain, kalau kita ingin bertumbuh menjadi murid yang dewasa, maka firman Tuhan itu harus menjadi dasar, menjadi basic dalam kehidupan kita. Kita harus menghisapkan diri kita kepada sistem kebenaran yang Tuhan beri kepada kita. Firman Allah itu harus menjadi guidance dalam kehidupan kita. Firman Allah itu seharusnya mendrive seluruh kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, semua kita mengerti bahwa setelah semua yang Yesus kerjakan di atas kayu salib sampai kemudian ia naik ke surga, bukankah setiap kita mengalami perubahan status? Kita dianggap atau kita dijadikan, kita menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang kudus, kita menjadi orang yang terhormat. Tetapi mari kita coba jujur, apakah semua orang Kristen yang disebut orang benar terbukti hidup dalam kebenaran? Apakah semua orang Kristen yang disebut orang kudus itu hidup dalam kekudusan? Apakah semua orang Kristen yang disebut sebagai orang terhormat terbukti hidup dengan cara-cara yang terhormat? Kita semua tahu jawabannya. Nah, inilah masalahnya. Kita berkata bahwa kita ingin menjadi dewasa, menjadi murid yang dewasa, dan semakin bertumbuh dalam kebenaran, tetapi pada saat yang bersamaan, tidak sedikit orang yang tidak mau terikat dengan firman. Mengertilah, kalau firman Tuhan tidak menjadi dasar atau menjadi sistem dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang terbiasa melakukan pelanggaran terhadap kebenaran, dan kita akan menjalani hidup atau bermain tanpa aturan. Kita akan terbiasa hidup menyimpang, dan kita tidak sesuai dengan status yang kita sandang. Itu sebabnya firman Tuhan adalah dasar. Firman Tuhan menjadi sesuatu yang penting. Satu kali Paulus pernah berkata kepada Timotius, ingatlah juga dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat satu, memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lalu disambung, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan menjadi sesuatu yang basic, firman Tuhan menjadi sesuatu yang urgent, firman Tuhan menjadi sesuatu yang penting buat kehidupan orang-orang percaya, kehidupan kita orang Kristen yang mengaku diri kita sebagai murid Kristus. Firman Allah bukan hanya memberikan kepada kita hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, tetapi firman Allah itu menolong kita untuk mengajar kita, mendidik kita, untuk memperbaiki setiap kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan menyatakan setiap kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam hidup kita setiap hari. Akibatnya kan begini, ketika kita menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan sistem kebenaran dan menjadi pribadi yang bukan hanya pandai dalam hal berbicara, tetapi juga ahli dalam hal mengerjakan apa yang kita bicarakan, maka pada momen itulah kita akan layak disebut sebagai murid yang dewasa dan layak untuk mengajar orang lain. Makanya satu kali pun Paulus pernah berkata juga kepada Timotius, bukan? Timotius, latihlah dirimu beribadah. Beribadah di sini bukan beribadah seperti yang biasa seringkali kita pahami atau kita lakukan. Ibadah pada hari Minggu, bukan. Paulus sedang berbicara kepada Timotius. Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihlah hidup dirimu untuk hidup benar sesuai dengan firman. Tidak ada sejarahnya kedewasaan terjadi tanpa proses. Tidak ada kedewasaan yang terjadi secara tiba-tiba. Buang firman Tuhan dari hidup kita, maka selamanya kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Saya rindu mengajak kita, mari coba kita buka Yohanes pasal 15. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini berbicara tentang pokok anggur yang benar, bukan? Di dalam bagian itu dikatakan bahwa intinya bahwa supaya ia lebih banyak berbuah. Dikatakan bahwa ranting yang tidak berbuah dipotong dan yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Tujuannya jelas, supaya lebih banyak berbuah. Ini artinya apa? Artinya bermultiplikasi. Nah, kalau kemudian kita menghisapkan diri terhadap firman Allah dan firman Allah itu kemudian membersihkan kita, maka tujuannya supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak buah. Apa itu buah? Buah adalah karpos. Apa itu karpos? Karpos adalah keteladanan. Itu sebabnya penting untuk kita bisa berinteraksi dengan firman Allah. Kita hidup memahami kebenaran. Kita bukan hanya paham, tetapi juga kemudian kita menghidupi kebenaran itu sendiri. Bukan supaya kita menjadi orang yang pintar dan tahu banyak tentang firman Allah,
tetapi supaya kita bisa menghasilkan keteladanan dalam hidup. Di bagian awal kita sudah belajar bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi mastering, kita dipanggil untuk menjadi instruktur bagi orang lain. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi instruktur yang baik buat orang lain kalau keteladanan itu tidak ada pada kita? Bagaimana kita bisa menjadi instruktur yang baik bagi orang lain kalau kita sendiri tidak mampu melakukan apa yang kita ajarkan kepada orang lain? Kita berkata orang benar, kita berkata orang kudus, kita berkata orang terhormat, tetapi faktanya realita hidup kita setiap hari, kelakuan hidup kita setiap hari jauh dari kata kebenaran. Bagaimana kita bisa menjadi pengajar dan instruktur jika kita tidak mempunyai keteladanan dalam hidup? Di bagian yang lain dikatakan di ayat yang ke-7 dan 8, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku." Kapan kita disebut sebagai murid Tuhan? Ketika kita tinggal di dalam Dia, ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, dan ketika kita menghasilkan buah yang banyak. Ketika kita bisa memberikan keteladanan, meninggalkan keteladanan, maka pada saat itulah kita disebut sebagai murid-murid Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Apa yang kita kehendaki? Hanya ada dua, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, maka seharusnya hanya ada dua kehendak yang kita inginkan ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Yang pertama adalah yang kita inginkan hanyalah kebenaran. Yang kedua yang kita inginkan hanyalah berbuah, yaitu keteladanan. Seorang murid yang dewasa, maka yang menjadi keinginannya adalah bagaimana dia memahami kebenaran dan kemudian dia hidup di dalamnya. Seorang murid yang dewasa, maka yang akan menjadi keinginannya adalah bagaimana dia bisa menghasilkan keteladanan yang bisa diikuti oleh banyak orang. Seorang pengajar bukan hanya orang yang cakap atau pandai berbicara. Seorang pengajar adalah seorang yang cakap berbicara, cakap mengajar. Tapi pada saat yang bersamaan, dia orang yang cakap melakukan apa yang diajarkan. Satu kali Paulus pernah berkata, "Ikutilah teladanku." Saya ingin menutup dengan satu pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Apakah hari ini kita mampu untuk berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, "Ikutilah teladanku"? Adakah nilai-nilai kebenaran? Adakah cara-cara hidup benar yang sesuai dengan sistem kebenaran yang ada pada kita, dan itu sah, dan itu pantas, itu layak untuk diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau sampai hari ini ternyata kita adalah orang-orang yang masih jauh dari kata hidup benar, seperti kebanyakan orang. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta tolong Roh Kudus untuk menolong kita, supaya semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran-Nya. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang paham kebenaran, tetapi kita bertumbuh, bergerak, berproses, menjadi orang yang mahir, ahli, dalam hal melakukan kebenaran dalam hidup ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kepada kami. Doa kami biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan bersama hari ini, menjadi bekal bagi kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi pengajar bagi orang lain. Karena itu tolong kami Roh Kudus, supaya realita hidup kami setiap hari, orang di sekitar kami melihat bahwa kami adalah pengajar yang baik.
Kami bukan orang yang hanya cakap dalam berbicara, tetapi kami orang yang juga yang cakap dalam hal mengerjakan apa yang kami bicarakan. Orang bisa melihat, orang bisa mendengar. Bagi Tuhan segala kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.